Janji saya malam hari ini kita akan membahas tentang jenazah yang tertolak. Jenazah yang tertolak. Bukan cinta yang tertolak, tapi jenazah yang tertolak. Seperti biasa, selalu saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, dan jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir malam hari ini dengan membawa cinta. Dan malam hari ini tema bahasan kita adalah jenazah yang tertolak. Kenapa saya bahas ini? Karena begitu banyak pertanyaan ke saya disuruh ngasih komentar, ngasih pendapat tentang beberapa tempat ada jenazah yang meninggal diakibatkan karena virus corona. Ini di mana-mana ditolak, di beberapa tempat itu ditolak. Sehingga kemudian banyak yang japri saya melalui Messenger maupun DM di Instagram. Saya diminta untuk membahas itu malam hari ini. Kawan-kawan, begini ya. Ada 4 kewajiban orang hidup kepada yang mati. 4 hal yang harus dilakukan oleh orang hidup kepada yang mati. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kenapa jenazah harus dimandikan? Ya, karena tidak bisa mandi sendiri. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad SAW qala, beliau bersabda, filladhi saqata an rahilatihi famata, yaitu tentang orang yang jatuh dari kendaraannya lalu ia meninggal. Aghsilu bima'in wasidrin wakafinuhu fi saubihi, mutafakun alaih. Mandikanlah ia dengan air, daun dan daun bidakara, dan kafanilah ia dengan 2 lembar kainnya. Jadi jenazah itu berat untuk dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Yang jelas karena nggak bisa mandi sendiri. Yang pertama, dimandikan. Makanya kenapa saya selalu mengatakan kalau bisa kita itu menjaga kesucian, menggantung wudhu. Kalau bisa keluar dari rumah, entah itu berangkat sekolah, berangkat kuliah, bekerja dan lain sebagainya, dalam keadaan posisi berwudhu. Artinya apa? Kalau kemudian terjadi insiden di jalan seperti sahabatnya Rasulullah yang saqata an rahilati famata, yang jatuh dari kendaraannya kemudian dia mati, itu mati kita dalam keadaan berwudhu. Maka barangkali salah satu hikmah corona hari ini adalah kita senantiasa menggantungkan wudhu kita. Ya, menggantungkan wudhu kita. Pertama, jadi tolong wudhu terus. Mau tidur wudhu, keluar rumah wudhu, dan seterusnya. Batal wudhu, dan seterusnya. Kewajiban yang pertama, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani. Semua jenazah yang mati harus dikafani. Maka tadi Rasulullah mengatakan, mandikanlah dia dan kafanilah. Maka kalau kemudian kita ingat lagunya Wali Songo, turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Turi-turi putih. Sira kabeh kalian semua, turi-turi putih, tak tuturi, saya nasihati. Turi-turi putih ditandur ning turi-turi putih. Kamu semua saya kasih nasihat, saya tuturi. Orang itu kalau sudah meninggal dibungkus kain kafan rupane putih, warnanya putih. Apakah hukum kain kafan warnanya putih? Apakah hukumnya wajib? Kita lihat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu min siyabikumul bayat fa innaha min khairin siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian kalian yang putih. Kenapa? Karena itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan pakaian itu. Tapi ingat, ini hukumnya sunnah. Jadi kain kafan warnanya putih itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Kalau kemudian Anda pengen mati kain kafan warnanya pink, boleh apa enggak? Boleh. Tapi malaikatnya paling batin. Wow, kimcil men. Sunnah ya, enggak wajib. Kalau kemudian Anda mati besok minta kain kafan warnanya hitam, enggak apa-apa. Paling malaikatnya teriak, wow, pakai hitam siapa takut. Jadi enggak wajib. Warnanya putih. Warna hijau boleh.
Masuk, liang kubur, warnanya hijau. Malah nggak ditanya sama Munkar Nakir. Kenapa? Dikira lontong. 2. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang hidup kepada yang mati apa? Mensolatkan. Jelas, mensolatkan. Dan hukum mensolati jenazah ini apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada orang lain yang mensolatkan, gugur kewajiban yang lain untuk mensolatkan jenazah itu. Beda kalau fardu ain. Kalau fardu ain ya semuanya wajib tanpa terkecuali. Tapi ini fardu kifayah. Kemudian yang keempat, kewajiban orang hidup kepada yang mati adalah menguburkan jenazahnya. 4. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Artinya, semua orang yang meninggal dan dia beragama Islam, dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa ini dari yang hidup. Kalau ini kewajiban yang hidup, berarti hak yang mati. Lah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kalau yang mati itu terkena virus corona? Apakah dia juga mendapatkan hak yang sama? Hak yang sama seperti yang lain? Saya jawab, walaupun dia matinya dalam keadaan kena virus corona, dia tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan 4 hal yang istimewa ini. Ya dimandikan, ya disolatkan, ya dikafankan, ya dimakamkan. Tentunya dengan memperhatikan protokoler medis yang berlaku. Artinya apa? Tetap dia mendapatkan perlakuan 4 hal ini dengan ketentuan medis yang barangkali para dokter, para juru rawat itu yang lebih tahu bagaimana harus dilakukan. Makanya kemudian hari ini kalau kemudian kita menolak, perlu Anda ingat, pernah nggak kebayang kalau Anda hari ini menolak orang dimakamkan gara-gara dia kena virus corona? Kalau seandainya itu terjadi dengan keluarga Anda. Kalau seandainya yang mati kena virus corona itu Anda, anak Anda, istri, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Pernah nggak kita berpikir sejauh itu? Bahwa yang meninggal ini adalah keluarga kita. Kalau seandainya itu terjadi kemudian ditolak, betapa sakitnya kita itu. Jadi, sebelum menolak itu saya pikir Anda perlu berpikir lebih jauh lah. Ya Allah, nanti kalau sampai saya menolak, jangan-jangan yang kena musibah itu keluarga saya. Dan itu terjadi pada diri Anda. Lah ya modar nih bro itu loh. Makanya jangan gampang kemudian alasannya nolak dan lain sebagainya. Saya sampaikan tetap diterima, lakukan 4 hal ini kepada yang meninggal, tapi yang gue mau perhatikan protokoler medis yang berlaku gitu loh. Yang berlaku. Medis sudah ngeruat jenazah sebaik mungkin ditutup, begitu dibawa pulang jangan dibuka lagi, kemudian langsung dimakamkan. Kan ini bagus itu loh. Kenapa kemudian kita tolak? Bahkan kemarin saya melihat sebuah video itu memaki-maki jenazah. Wah, itu corona gini. Itu sangat menyakitkan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Pernah nggak itu terbayang kemudian yang terjadi dengan keluarga kita? Maka kawan-kawan begini ya, sahabat-sahabat saya begini ya. Yang kita musuhi itu virusnya, bukan orangnya. Virusnya kita musuhi, kita lawan bareng-bareng, bukan orangnya. Bahkan banyak pendapat ulama hari ini yang mengatakan orang yang meninggal gara-gara wabah ini, gara-gara virus ini, dia mati dalam keadaan syahid akhirat. Artinya apa? Besok dia masuk surga bighairi hisab, walaupun beda dengan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu karena badannya hancur, tidak harus dimandikan dan lain sebagainya. Begitu luar biasanya ini. Kenapa kemudian kita tolak? Maka kawan-kawan yang saya muliakan, yuk, nggak ada yang pernah minta supaya mendapatkan virus ini. Ya kecuali kemarin ada oknum anggota DPRD yang pengen, mana virus corona saya makan. Wah, ya lumrah lah kalau dia teriak-teriak seperti itu. Ada oknum DPRD yang mengatakan, saya nggak takut dengan corona. Sini, saya makan, tak untale. Nah, saya mikir, oh yo, kalau dia mau nguntal virus corona ya lumrah sih. Wong aspal ya diuntal, watu ya kolu, semen, nggih gawe losmen, ya lumrah. Kalau dia mau nguntal virus corona, ya mergo biasa nguntal sing ora-ora ya lumrah wae. Kok enggak ya? Harusnya jadi anggota DPRD itu ya ngasih contoh, Anda itu aparat, malah teriak-teriak enggak karu-karuan. Jadi, kawan-kawan begitu ya. Saya harapkan tidak ada lagi hari ini orang yang menolak pemakaman jenazah
yang meninggal gara-gara virus corona. Oke, sebelum kita lanjutkan kita selawatan dulu. Mumpung ini malam Jumat. Ya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi nggak ada alasan apapun kita menolak jenazah yang meninggal gara-gara virus corona. Justru mereka mendapatkan syahid dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dihitung sebagai syahid akhirat. Dikatakan orang yang syahid akhirat itu akan masuk surga tanpa hisab. Kan begitu. Kita jangan sewenang-wenang. Mereka juga apalagi mohon maaf seumpamanya yang meninggal itu tenaga medis, perawat, dokter yang hari ini menjadi garda terdepan untuk memberantas virus corona. Kemudian dia meninggal, padahal yang dirawat itu adalah keluarga kita. Kok dolim amat kita sama mereka gitu loh. Jadi saya pikir tidak manusiawi dan tidak logis ketika kita menolak jenazah orang yang meninggal gara-gara virus corona. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oke. Gus, Kevin Vin, pengertiannya ini pertanyaan dari Instagram. Gus, pengertiannya di tengah-tengah bulan Ramadan hari Jumat, Gus katanya ada balak besar-besaran. Pertengahan Ramadan hari Jumat itu sudah sering hoak itu. Apalagi yang mengatakan, oh ini pertengahan Ramadan, katakanlah hari Jumat, saya belum hitung ya, ini akan terjadi kiamat. Halah. Besok kita bahas itu. Apa benar seperti itu? Apa tanda-tanda kiamat? Siapa yang tahu kiamat dan lain sebagainya? Jadi jangan percaya dengan berita-berita dari orang yang ahli berpendapat. Selalu saya katakan, ikutlah pendapat ahli, bukan mereka yang ahli berpendapat. Kalian nyangkem tanggung jawab. Yes. Oh, balak besar-besaran kalau Jumatnya pertengahan Ramadan. Nah, pertengahan Ramadan dari Jumat ini sering kok. Nggak cuma ini kok. Oh, itu namanya jaga sembung makan nasi pincuk. Nggak nyambung, Cuk.
Dari Rosti Kenes, kok beberapa malam kok nggak live Gus? Ya capek. Capek. Kapan wabah ini selesai Gus? Dari kepala Napuyeng. Insya Allah. Karena virus corona buatan Cina, insya Allah nggak awet. Cepat rusak. Biasanya gaweane Cina kau apa cepat rusak. Santai bae bro. Oke. Kok gambarnya blur Gus? Wih, barangkali sinyalmu sing elek. Gus mau nanya hukumnya nggak Jumatan 3 hari gara-gara nanti kok hilang. Nggak Jumatan 3 hari gara-gara corona bagaimana Gus? Ya nggak mungkin Gus Jumatan 3 dino. Mau Jumatan seminggu pisan kok. Jumatan lah seminggu pisan kok, Jumatan 3 hari gitu loh. Paling maksudnya 3 kali berturut-turut karena virus corona. Ini kan karena ada asbab, karena sebab, ya gak masalah. Ikut aja pendapatnya para ulama. Ulama mengatakan gak usah Jumatan, gak apa-apa, ya sudah, selesai. Gus, mengenai sholat Jumat daerah masih zona hijau. Tapi ada instruksi Bupati untuk tidak sholat, gimana Gus? Dari Mustoleh Asna. Saya pikir kalau masih zona hijau, Jumatan tapi dengan menjaga jarak. Umpamanya soft kan biasanya rapat. Nah begini kan. Nah kalau bisa ini ditutupi begini. Ini kamu, ini tengah kosong, ini. Kasih jarak. Kalau masih zona hijau tapi pikir nggak masalah. Tapi kalau zona merah ya nggak usah saja. Apalagi sudah banyak yang terpapar positif. Mendingan nggak usah. Menawi live di Poninfo Malegus kersane mboten ketinggalan. Oke. Mugnizar, Gus gimana pendapat panjenengan tentang sholat jarak 1 meter? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke ya. Nggak ada masalah. Wong memang ada penyakit kok. Gus aku fane sampean. Jegek, oke. Gus, tetap di rumah aja, terus ngajinya di Sarkem dilanjut apa enggak? Ya off, ngaji umum memang mandek omongan ning Sarkem. Goblok. Avan Kevinu, kata siapa Gus virus corona gaweane Cina? Ngerti ku pertama kali saka Wuhan kok. Kalau kamu punya data sendiri ya silakan. Kan kita bahasa umumnya yang diketahui oleh masyarakat, virus corona itu dari Wuhan, Cina. Ya kalau kamu punya pendapat sendiri ya silahkan. Lah memang bener gaweane Cina kan rawet, gitu aja kok repot. Yang blur itu barangkali sinyalnya jelek. Paling HP-mu ya Cina wi. Gus kalau saya pakai masker boleh mboten Gus? Boleh, nggak apa-apa. Menyikapi orang yang menolak jenazah karena virus corona gimana Gus? Anda bayangkan itu terjadi pada keluarga Anda. Kemudian ditolak oleh masyarakat. Apa rati gue? Mereka sudah tidak ada yang ngelayati, sudah tidak ada yang ngerubung saja, sudah kasihan gitu loh. Ini malah ditolak. Kan kasihan. Kalau kameranya kurang fokus, ini karena ada 2 HP ya bro ya. Jadi saya pakai 2 HP, yang satu untuk Facebook, yang satu untuk Instagram. Gus mondok ngene jenengan lek mboten kerasan pripun? Niat ora kerasan ora rasa mondok wae. Oh, ora kerasan ora mondok. Assalamualaikum Kiai Fajar Abdul Basir, kiaiku dari Bantul. Gus kok nggak diwaca komenmu ki apa tazam multazam. Wis ngeblur ki HP-ne Cina paling cross lara opo. Apa siomai. Gus doa yang terbaik pada keadaan seperti ini apa? Ya doa sabar. Minta perlindungan kepada Allah, banyak membaca ijazah-ijazah dari para habaib, para kiai, terutama amalan-amalan yang berkaitan dengan tolak bala.
Itu kayak dari Mbah Hasyim Asy'ari itu li khamsatun, Habib Lutfi sholawat itu dibaca aja sebanyak-banyaknya. Oke. Meninggal karena virus corona, mati syahid napa leres Gus? Iya, sebagian ulama mengatakan seperti itu, syahid akhirat ya. Gus, cerita tentang perjalanan ruh. Wah, suwe banget engko. Aku Samsung Blur Gus, oh berarti Samsungmu kreditan, rong dibayar. Gus tinggal di mana? Kalasan, komennya atau diwaca bah, ya wis tak waca kuwi lho. Pakem hadir Gus agamane pecine kok saya. Ini peci Nahdlatul Ulama. Ini dibelikan sama santri, anak saya yang nyantri di Yambuul Quran, pulang ngasih oleh-olehnya kopiah Nahdlatul Ulama dari anak saya ini. Belinya di Kudus. Mas Judak Jogja, apa ya cini rego pinten Gus? Embus untuk anakku. Gus, nek neng masjid akeh wong ngeyel susah diomongin padahal demi kebaikan bersama dikampleng oleh orang. Ojo jadi kampleng, gajul wae. Instagram blur, Facebook jelas. Ya, tergantung amal dan perbuatan. Abah setuju mboten kalau sholat Jumat diliburkan. Saya setuju diganti sholat duhur. Orang kalau sholat Jumat mau libur, duhurannya ya libur. Tentu ganti sholat duhur. Gus beberapa malam kok nggak live, kesel. Gus doakan lahiran anak saya lemah. Alhamdulillah insya Allah. Gus kalau kangen nonton PSS, podo. Gus pertanyaanku oke saya dijawab. Mbuh, apa oke? Ya sama, pokoknya yang mati. Ini pertanyaan assalamualaikum Gus, nek dokter 4 jam mergo corona matinya saya apa mboten? Selama dia Islam ya syahid, insyaallah syahid akhirat. Lawang komen oke sama nembane 2 HP, Instagram, Facebook, ora diwaca kok ngambek matane. Kata Mbak Nancy, pecinya wapi ya, Gus Adki pinter milih numbas ke abahnya. Iya dong anakku. Indro Malioboro, mohon penjelasan Gus, arti mati syahid akhirat. Apa bedanya dengan syahid orang yang berperang dan sebagainya? Kalau mati syahid akhirat itu tetap dimandikan. Beda dengan orang yang mati ketika perang, syahid dunia, karena dia badannya rusak maka dia tidak dimandikan. Tetapi besok di akhirat perlakuannya insya Allah sama, karena dia akan masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Amirah parfum Gus pripun biar cepat diberi momongan. Kelon, lara kelon ya ora meteng. Gus musangku ucul carane ben lali piye Gus? Matane musang ucul. Ya moga-moga tak ndongake amnesia wi. Gus pondok jenengan namine napa wae ra gaul iki Bos Billy. Enak ngaji teng griya Gus, saged kali rebahan karo nyelonjorke tungkak meletek-meletek. Gus mejamu ora nek kopine ora ana sing gaweke, santrine ndak turu. Gus gimana caranya biar kecanduan baca Al-Qur'an Edi Bendot? Ya dibiasakan. Jangan pernah meninggalkan baca Al-Qur'an setiap hari, maka akan menjadi candu. Gus, nek aku sugih bojoku telu entuk ora Gus? Amska, gue mesti wong kere, cangkeme wong kere iki mesti banyak pengarep-ngarep. Wiratno SO, Wiratno SE. Kula kelon bojoku ra meteng-meteng. Lah ra niat kok. Kelon sing dipikir rapat wae. Kelon sing dipikir NO wae, kelon sing dipikir pilihan lurah. Kelon sing dipikir pilihan bupati, dadi bojone ora meteng Pak Wi. Gus kapan sama Pak Cak Percil lagi? Ya kapan-kapan. Salam saking rekan pondok-pondok ponpes kuno ya, matur nuwun. Gus koyo dari Dores matamu. Gus kula pengen jenengan ngisi acara HUT PPSF pripun mohon petunjuk. Putra putri sang fajar ya silakan menghubungi anak-anak pondok yang ngurusi jadwal. Sholawat Gus ya. Warga 62 pertanyaan anak Gus ora usah digubres. Kesugihan Cilacap nderek ngaos yo.
Gus, kono ben minggat piye dongakno, Allahumma ndang minggat. Gus, kalau menikah suami belum sholat, apakah nikahnya tidak sah? Sah. Selama syarat dan rukunnya nikah dilakukan sah. Gus yang jomblo rungokno. ODP, orang duwe pacar. Pengajian Gus Miftah hadir. Oke. Ya, warung baksonya benaris. Oke. Umur 28 boleh mondok pesantrennya Gus Miftah? Boleh. Gus, nggak pengen duwe bojo telu ora. Gus, kalau ngeyel Jumatan pripun yus karepmu, karena tanggung jawaban dewe. Buktine kemarin di Kebon Jeruk Jakarta itu akhirnya ngeyel, tetap kumpul-kumpul kayak gitu, akhirnya masuk ODP semua. Orang duwe pendapatan, sing jomblo ya ODP, orang duwe pacar, orang duwe pasangan. Antok kentir, Gus, bojoku galak ngatasi ini pripun? Dongakno bojomu setruk. Lah setruk lara galak. Nggak ampun ngoten Gus. Lah ampun ngoten ya berarti disyukuri di bojo galak. Disyukuri pira-pira wis duwe bojo sing jomblo akeh kok. Gus, UYM nggak direken. UYM masuk apa tadi? Ustaz Yusuf Mansur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya itu. Ustaz Yusuf Mansur. Telu ora papat oke. Assalamualaikum Ustaz. Itu banyak belajar, baca buku-bukunya Ustadz Yusuf Mansur. Itu guru kita, itu orang luar biasa. Saya latihan sabar dari Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu kalau dibully orang santai banget itu loh. Didongake macam-macam. Jos gitu. Dakar Ustadz Yusuf Mansur mudah-mudahan nikah lagi. Amin. Pertanyaan dari Facebook. Gus minta doa untuk istri saya yang sedang hamil biar selalu diberi kesehatan. Amin. Ya. Jadi sekali lagi nggak boleh kita menolak jenazah orang yang mati gara-gara virus corona. Gitu ya. Nggak boleh. Gus, kacamatanya lepas. Saya sama istri lagi lihat Gus Miftah guru kami. Assalamualaikum Ustadz. Bunda, salam buat Bunda dari Ustadz Yusuf Mansur. Ya, selawat apa doa dulu ijazahnya Mbah Hasim Asari. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Untuk penonton Instagram 3.700, Facebook 9.100. 9.000 lebih untuk Facebook. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Ustaz Yusuf Mansur gabung yuk. Ustaz Yusuf Mansur gabung yuk. Ustaz Yusuf Mansur coba minta gabung. Ini teman-teman banyak yang minta gabung. Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz minta gabung ke saya. Nanti saya add. Ayo sama Mbak Mai. Gus, kalau kita mendoakan orang sudah meninggal tapi non-muslim, apakah doanya nyampe enggak Gus? Lah ini jelas, gak bisa. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mendoakan pamannya supaya mendapatkan hidayah ketika pamannya masih hidup. Begitu pamannya meninggal, Kanjeng Nabi bersedih. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Begitu pamannya meninggal, ya sudah tidak didoakan lagi. Maka kemudian ada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 20 berapa itu 26 atau 28 Allah mengatakan wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensuratkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas makamnya, berdiri di atas makamnya. Ayat ini turun karena Rasulullah Muhammad SAW pernah mau mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay.
orang kafir yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara anaknya Abdullah bin Ubay itu beragama Islam. Dia minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mendatangi jenazah bapaknya. Dan Rasulullah hadir untuk ziarah atau layat takziah ke makamnya Abdullah bin Ubay. Jadi cerita ini menggambarkan bahwa kita takziah kepada jenazah non-muslim itu boleh. Kalau Anda punya tetangga Nasrani, dia meninggal, kita takziah layat boleh. Kan Rasulullah juga pernah layat kepada jenazahnya Abdullah bin Ubay. Kemudian anaknya matur lagi, bilang lagi sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak saya Anda kasih syafaat. Kanjeng Nabi meludahi memberikan syafaat kepada bapaknya ini, kepada Abdullah bin Ubay ini. Kemudian anaknya minta lagi jubahnya Kanjeng Nabi. Anaknya matur, Kanjeng Nabi boleh nggak minta jubahnya? Saya kasih kepada bapak saya. Paling anaknya mikir ya, kalau bapak saya menggunakan jubah Kanjeng Nabi, besok di alam barzah tidak akan ditanya sama munkar nakir. Dikasih. Begitu mau disolatkan, karena anaknya minta supaya jenazahnya ini disolatkan, Allah menurunkan satu ayat dalam At-Taubah ini. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jadi janganlah kamu mensolatkan salah satu di antara mereka. Siapa yang dimaksud dengan ala ahadim minhum? Salah satunya adalah orang kufar, kemudian yang kedua adalah orang munafik. Selama dia Islam, mati boleh didoakan. Maka kalau ada orang mati, didoakan sementara dia berbeda agama dengan kita, otomatis doanya tidak diterima. Begitu ya? Tidak diterima. Karena kita beda agama. Contoh beginilah. Saya punya nomor HP ini, nomor saya umpamanya simpati. Ustadz Yusuf Mansur ngirim pulsa saya XL. Pasti tidak akan masuk. Makanya simpati harus sama simpati, XL harus dengan XL. Kalau nomor saya simpati, Ustadz Yusuf Mansur yang ngirimi pulsa saya, simpati jangan dikirimi XL. Maka kalau Anda punya keluarga, keluarganya non-muslim, kemudian mati dikirimi doa dari orang muslim, pasti tidak diterima. Berdasarkan At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan, wala takum ala qabri. Itu. Ya, jadi pertanyaannya begitu. Sudah saya jawab. Saya nunggu Ustadz Yusuf Mansur invite pengen masuk, nggak masuk-masuk. Apa bedanya tahun dengan corona apa mau pertanyaannya? Corona hari ini belum sekelas taun. Belum sekelas taun. Belum termasuk wabah yang gede banget. Gede tapi belum gede banget lah. Abah, bunda tengpudi di kamar, beliau istirahat. Gus, tetangga saya ikut Nasrani, Gus, tetangga saya Nasrani ikut tahlilan, kan ada syahadatnya, lan iku masuk Islam kah? Tentunya masuk Islam itu masuk Islam yang dengan sengaja, tanpa paksaan, dengan kesadaran dia membaca syahadat. Lah dihapusi ya iso, utawa kapusan, utawa karena dia nggak paham ya belum masuk Islam. Makanya kalau saya masuk Islam itu pasti orangnya saya tanya, apakah Anda merasa terpaksa, apakah merasa dipaksa dan lain sebagainya. Oh, saya ikhlas atas kesadaran sendiri, ya baru kita syahadatkan itu. Ustadz IM, ayo gabung. Nah, saya lihatin ini belum ada yang masuk ini. Belum ada yang masuk. Nah. Oke ya. Gus, malam Jumat lo ini lah apa hubungannya? Malam Jumat semua pikir mau kelontok. Gus, apa bedanya corona sama areknya? Oh, aku radong, lah corona sama congorna ngerti aku. Lah corona penyakit virus, lah congorna yo congormu mau. Gus, lah kalau mendoakan lintas agama ketika kita masih hidup gimana Gus? Itu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau mendoakan kebaikan dan lain sebagainya dia masih hidup nggak ada masalah. Kamu punya Pak D, Pak D-mu Nasrani. Kamu doakan ketika Pak D-mu ulang tahun, semoga panjang umur ya Pak D, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Semoga baik-baik saja ya boleh-boleh saja. Jadi doa lintas agama itu bukan mencampur adukkan doa, tetapi berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di waktu dan di tempat bersama-sama. Tapi tidak mencampur adukkan soal keyakinan. Jangan salah ya, itu loh. Go sholawat tibil kulub. Oke, yuk selawatan dulu yuk. Oke, sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil
qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho aho ini banyak banget yang bertanya tentang doa lintas agama. Boleh, nggak apa-apa. Toh mereka yang berkumpul itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam, silakan Anda berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Nasrani berdoa menurut agama Nasrani. Kan begitu. Yang Katolik berdoa menurut agama Katolik. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman FKUB. Kerukunan Tarumat Beragama itu. Ini boleh-boleh saja. Gus, hukumnya dikasih makan oleh orang non-muslim. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tetangga saya itu orang Katolik, kita biasa saling ngasih. Saya ngasih beliau, beliau ngasih saya biasa. Afan Kevino, Gus kapan duet sama Sodik? Lah hubungannya aku karo Sodik ya apa gitu loh. Jangan. Jaga sembung bawa golong, nggak nyambung blok. Gus selawatan saben malam Jumat, wis. Salam dari Yambuk Kudus, waalaikumsalam. Ya. I love you Gus, I love you too. Gus doa cepet hamil ya, dongake moga-moga ndang meteng. Gus warungku bakso dongake ben rame kaya sadurunge ana corona. Sukato stres ya. Gus boleh nggak jadi saksi nikah di gereja? Ya, kalau bisa orang Nasrani saksi nikahnya ya orang Nasrani gitu saja. Orang Islam ya orang Islam. Gus, kapan ngaji sarengan kali Gus Ba? Wah, Gus Ba itu guru besar. Saya nggak sepadan dengan beliau. Kalau mau ngaji beneran sama Gus Ba ya, lihat YouTube-nya Gus Ba. Luar biasa itu. Gus nyanyi ke Cantol Cawet, matane. Gus, bagaimana kalau kerja ikut bos Cina, kita nggak diizinkan sholat? Ngomong baik-baik lah. Saya pikir nggak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Ya, ngomong baik-baik. Gus minta doa buat suami hari ini, hari lahir beliau ya. Mudah-mudahan suaminya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abah nyuwun pangapunten, abah bajunya kayak pegawai KUA. Matane kayak ini KUA lagi baju Harley yo. Kayak baju KUA lho, kayak aku Pak Naib yang ngarang we. I love you Gus, salam buat Bunda ya, terima kasih. Gus dongake badekku lancar jaya, amin. Gus apa kabar? Baik. Gus kopiahnya naksir, jelas kopiah mahal. Gus, kekalnya Gusti Allah dengan kekalnya surga dan neraka bedanya apa? Yo beda. Kamu baca itu, apa namanya? Allah wujud kidamba qamu khalafatul hawadisi, dipahami dulu ya. Salam dari Indramayu. Gus, kalau mimpi saudara kandungnya meninggal bertanda apa, Gis? Mudah-mudahan saudara kandungnya panjang umur. Gus, kopiah itu kuning di itu kuning anakku. Assalamualaikum Gus, apa yang dimaksud dengan congorna? Yaitu akan ngomong sing orang-orang itu congorna yang perlu dijaga. Gus buka kacamatanya, moh. Gus ngirim leluhur harus sebut satu-satu atau boleh cuma khususan leluhur gitu? Kalau bisa sebut satu-satu. Mbahnya, mboknya, Pak D-nya, adiknya siapa semuanya disebut. Krisna Hadi kapan live sampai aku lagi live? Goblok. Gus endorse kopiah tahrak tuku. Gus tumen nggak pakai belangkonnya capek. Bah doakan nggak bisa. Doakan nggak bisa merubah takdir. Terus kita doa buat apa? Doa itu bisa merubah takdir. Salah satu yang bisa merubah takdir itu malah doa. Kok doa nggak bisa merubah takdir gimana?
Ada hadisnya itu. Semoga Gus Miftah dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Saya tak eleng-eleng hadis tentang doa merubah takdir itu loh. Kodok illa bidu'a itu ada itu. Bisa-bisa tak carikan, tak buka kitab ini sih ya. Lengkong Sukorejo hadir, terima kasih. Gus aku rabi rondo lak mati ketemu Ragus. Ya Allah, mbuh kuwi. Gus kula pengen sowan kali panjenengan besok kalau sudah selesai corona ya. Corona sama congorna itu bahaya mana Gus? Sama-sama bahaya. Gus pernah mimpi pas di bus total, mimpi diajak selawatan, keren. Salam dari Kiai Isfa Kafrawi, waalaikumsalam. Gus nyuwun doane sing apik-apik nggo keluargaku ya, saya doakan mudah-mudahan baik-baik saja. Live sama Fajar Abdul Basir insyaallah. Gus kacamata regane pira larang. Ya. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat. Kamangka salat tanda syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Gus badhe tanglet pripun carane saged khusyuk nglampahi salat gangsal wedal. Salat yang khusyuk itu dimulai dari sikap kamu mendengar adzan. Kalau kamu mendengar adzan hatinya senang, bahagia, insya Allah salatmu khusyuk. Tapi kalau kamu dengar adzan susah ya, salatmu nggak akan khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan menah. Bahaya. Gus, mbok kopiah di giveaway, kere. Salam dari NU Bandung, waalaikumsalam. Gus, tanya di tempatku sholat berjamaah dikasih jarak 1 shaf itu gimana ya Gus? Boleh, jaga-jaga dari corona. Sudah ada rencana bakal buat konten sama Deddy Corbuzier lagi dari Gus Samsul Arif. Kemarin rencana malam Ramadan kita mau tarawih bareng, sekalian buat konten. Tapi gara-gara corona ya wallahu alam bisawab. Pendi gendowor, Gus ra kelonto, cerewet. Gus tumbaske beras Gus. Kalau bener kamu gak punya beras silakan di DM. Tahu kalau beras selama masih bisa dijangkau. Nah, kalau memang kamu gak bisa makan, siapa itu? Gus Suweh ahli surga tuku beras ra kuat. Kere. Jenenge ahli surga. Gus saya mimpi berada di Jabal Rahmah tempat Nabi Adam dan Siti Hawa. Mohon tafsirnya Gus. Ya mudah-mudahan kamu bisa pergi ke sana wukuf di Arafah. Karena Jabal Rahmah itu tempatnya di Padang Arafah. Berarti kamu mau naik haji. Amin. Salam dari NU Malaysia. Waalaikumsalam. Gus, kursinya itu harga berapa Gus dulu belinya? Sembus yang tuku duduk aku. Gus, bedangnya domain dhisik, orang-orang suguhan. Ini saya kesuguhannya cuman ini. Kurma ajwa pagi 7, nanti malam sahur 7, besok buka 7. Buka puasa. Ayo besok yang puasa. Ustadz Yusuf Mansur tuh sekarang puasa selama bulan Sya'ban ini. Sebulan penuh. Saya nggak tahu, entah karena benar-benar tirakat atau mergoran di beras. Atau karena nggak punya beras ya Ustadz ya. Ya enggak lah, kalau Ustadz Yusuf Mansur ya pasti karena tirakat. Oh iya Gus, malam Jumat sunah Rasulullah C. Elelah, randuwe bojo sunah Rasul. Gus, pertanyaanku Gus, wah apa pertanyaanmu? Tuku kuota nonton live kuat, tuku beras ora kuat, ambiar wi goblok tuku kuota nggih nonton Gus Miftah kuat, tuku beras ora kuat ngapusi. Gus, akun FB-nya yang ngasih namanya siapa? Gus Miftah. Tok, Gus Miftah tok. Karena di Facebook itu akun Facebook penggemar, fanspage itu banyaknya minta ampun. Yang punya saya pribadi adalah Gus Miftah. Gus mau nanya di desa suami saya, kalau ada orang meninggal bin ibunya nggak bin bapaknya itu gimana Gus? Mohon penjelasannya. Ya setahu saya yang saya pahami itu adalah bin bapaknya. Kalau bin ibunya ya barangkali itu aliran banknya. Karena orang masuk bank itu pasti kalau bikin rekening ditanya siapa nama ibunya bukan nama bapaknya. Gus kapan suan malih teng Ndoro Habib Lutfi? Ya masih jaga jarak. Kita doakan Habib Lutfi panjang umur. Gus, kalau nanti ngimpi ke panjenengan, alhamdulillah, mimpi yang bagus.
Gus, aku kemarin cari FB nggak nemu banyak yang fake Gus. Pokoknya Gus Miftah ada tulisan backgroundnya itu Ora Aji, Ora Aji. Itu yang asli. Saya pakai Wicked Bali kalau nggak salah di Facebook saya. Gus nyuwun aki, kopiah dijaluk, kacamata dijaluk, akik dijaluk. Lah aku ki ngaji karo awakmu ora entuk apa-apa, malah kabeh mau jaluki, beras njaluk, kuota njaluk, sarung njaluk, kere. Gus kok lebih padang ning FB ya nonton ning FB wae. Gus, napa lebaran enten open house teng Ora Aji? Kalau sudah berakhir coronanya, insya Allah ada open house. Kalau nggak ada, kalau belum berakhir ya silaturahminya menggunakan online aja besok. Jadi jajan kuning pondok utuh. Angpaone utuh. Gus Miftah kapan senggel karo Gus Nur? Kok senggel barangnya ngopo? Dongake Gus Nur panjang umur oke manfaate ngono senggel-senggelan. Pertanyaan ra jelas. Gus, kapan-kapan ngaji tetangga pembagian warisan ya baik insya Allah. Nanti kita mawaris. Gus, sosok bojo dijaluk. Gus, butuh kerjaan. Kerjaan Gus. Ya, macul-macul ya di kerjaan toh. Gus minta masker mau dibagikan ke tetangga. Rumahmu mana? Gus, HPku di-add. Gus, buatan corona mana Gus? Ngantuku Cino. Gus, kula tiang Karangmojo cedak, ya monggo. Gus, kalau mau dolan teng pondok besok setelah musim corona. Gus gondrong kapan cukur? Urung di duit nggih cukur, urung anggaran nggih cukur, duite nggih liyane nggih mberatas corona dhisik. Dongake mudah-mudahan lebaran ini sudah bisa silaturahmi ke pondok semuanya ya. Amin. Ya. Orang yang matinya gantung diri apakah dikategorikan takdir? Waduh, angel iki jawaban ini. Saya dulu pernah nulis ini ketika kuliah ya. Saya pernah dapat mata kuliah apa dulu dan saya pernah nulis ini. Bisa tak cari dulu apa namanya papernya. Saya pernah bahas tentang itu saya. Udini Mustafa tukang syuting, hadir bah ketemu jenengan teng mimpi bah, alhamdulillah le. Gus, semenjak ada Covid kok hubungan keluarga semakin renggang, mohon doanya ya jangan renggang sama keluarga. Walaupun jaga jarak, tapi hubungan silaturahminya tetap terjalankan. Walaupun harus jaga jarak ya. Gus, HP-nya Gus minta apa ya? HP-ku iPhone. Yang untuk Facebook ini iPhone 7, yang untuk Instagram ini iPhone X10. Apa? Arep mau ganti iPhone 11 kene tukokno. Nyuwun sewu Gus, Covid-19 niku ujian apa cobaan nggih? Sauki, tergantung dari mana kita melihatnya. Dari sudut pandang apa? Gus minta penjelasan orang muslim pindah ke Kristen. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau dia mau pindah, kita ingatkan, dalam hukum fikih itu orang yang pindah agama boleh. Kalau dalam hukum Islam itu boleh harus diingatkan kalau ngeyel dipateni. Tapi sekali lagi, kita ini adalah hukum negara, hukum positif. Jadi kita nggak bisa seperti itu. Ya dilekke wae wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ngeyel ya wis ngono wae to. Repot men. Gus, kopiahmu ukurannya piro? 10 apa 9,5? Anu kok kita? Alhamdulillah pernah ketemu Taiwan Gus, aslinya ganteng ya cetong. Mundur Gus, jangan deket-deket, nggak ketahan liate. Mantane tak pikir ropo. Gus, Mas Dedi diajak live. Insya Allah besok kapan-kapan saya janjian sama Mas Dedi. Gus, nyantri tempat panjenengan budgetnya berapa gratis? Pamer HP-nya iPhone. Lah gue mau takon tak jawab kok pamer. Matane. Nek meh ganti iPhone 11 sing iPhone 7 bagi ke aku nggih Gus. Ya aku tuh kok ono 11 dhisik baru sing itu PN. Gus, apa benar kalau dulu Ka'bah pernah ditutup? Tolong penjelasannya Gus. Haji itu pernah tidak dilakukan selama 40 kali. Jadi kalau tahun ini nggak ada haji, itu ya udah biasa. Dulu sudah pernah kejadian haji itu di stop. Bahkan sudah 40 kali. Kalau ini terjadi lagi berarti kejadian yang ke-41. Dan biasa-biasa saja itu loh. Jangan dikaitkan dengan ini cepat. Kalau Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf. Siapa bilang? Semua orang dunia hari ini masih sholat. Dan jamnya ini kan berurutan. Dan orang sholat itu apa? Seperti tawaf. Makanya kalau orang tawaf itu tidak sunnah sholat tahiyatul masjid. Diganti dengan tawaf.
Jadi tawaf itu nggak mungkin berhenti. Kalau toh tidak ada yang langsung tawaf muter Ka'bah 7 kali itu, ini orang seluruh dunia yang ngitari Ka'bah. Hari ini tidak ada yang berhenti dengan sholatnya. Berarti apa? Mustahil Ka'bah itu tidak ada yang tawaf di sekelilingnya. Baik melalui tawaf langsung maupun melalui sholat. Sholat saya dengan Ustaz Yusuf Mansur selisih 10 menit. Berarti saya berhenti, kemudian ke barat dikit, sholat, baru kemudian Ustaz Yusuf Mansur, baru kemudian saudara kita yang di Palembang, Lampung, Aceh, dan seterusnya. Apalagi sampai seluruh dunia. Jadi, jangan kemudian terprovokasi dengan bahasa-bahasa yang tidak benar. Ini sudah tidak ada yang tawaf. Tawaf tidak pernah berhenti. Karena sholat itu sama dengan tawaf. Makanya orang masuk Masjidil Haram itu tidak sholat tahiyatul masjid, tapi diganti dengan tawaf. Boleh diganti dengan tawaf. HP ini regane larang, pantesan live yang ganteng, Gus, ganteng asli ini kok. Gus Tanglet, orang yang sudah tahu tatoan dosa, tapi masih tatoan itu gimana ya? Berarti dia zalim, fasik. Bagaimana cara berhenti, cara bertobat dari tato? Ya dengan tidak menambah tato. Gampang toh? Gue ngerti dosa mau tambah-tambahi terus. Pengen mondokin anakku di Ora Haji tapi masih kecil, bisa aja nunggu besar. Abah, buka dong kacamatanya ben ketok gantengnya. Moh. Gus, berkah dukun akan muncul pada pertengahan Ramadan. Aku ora percaya. Ora percaya. Pertengahan Ramadan hari Jumat itu udah sering, gaknya tahun ini, bola Bali. Gus, kok tahun-tahun berakhir ini terasa cepat berlalu ya? Apakah Ustaz merasakannya? Makanya dunia sudah tua. Ya, perbanyak amal, perbanyak amal-amal soleh, ya. Gus minta jodoh, njaluk karo Gusti Allah. Gus, aku Sigit Jogja tapi tinggal di Jepara, minta selawatan Gus ya, nyetel YouTube kono. Sing disayangi pekok, ki piye bah solusine? Ya jenenge wong sayang pekok ya tetep ditampa kok. Menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Arep pekok lak kowe cinta ya piye meneh. Jangan-jangan kowe ya pekok. Gus, kalau mau ngundang Gus minta buat pengajian budget berapa? Kowe takon budget arep nyangoni pira to cerewet wae. Kacamataan ki lara mata kah matamu. Gus minta gimana caranya agar hijrah bisa istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Gus, arti mimpi ketemu ulama Habib itu berarti ada mahabbah, ada rasa cinta kalian kepada ulama dan habaib. Wong bertato sholat itu diterima apa mboten Gus? Aku duduk panitia pahala, wis yakin ditampa karo pangeran. Gus, njaluk petunjuke nak wong tua salah perlu dilikke apa enggak? Jangan caranya dengan cara yang baik, yang halus, jangan kasar, jangan dibentak. Gus, sebenarnya ruh di dalam itu ada berapa? Ya ruh. Kita besok buka kitab ruh ya. Itu siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau nggak salah. Gus, usia berapa minim masuk pondok Ora Haji SMA? Gus, carane yang tobat gimana Gus? Ya sholat tobat, berjanji tidak mengulangi, ya, menyesali apa yang pernah dilakukan, segitu-gitulah. Gus, untuk menghilangkan gangguan jin gimana Gus? Kalau kamu pengen melihat jin gampang, ngoco. Begitu kamu ngoco, iki to jine gitu loh. Ya diruqyah. Kapan nggih Pak Ustadz COVID-19 menika berakhir secepatnya? Gus koyo kene gantenge ditelek-teleki. Loh, wedhus wis sembuh kuwi apa meneh. Gus, salat malam Jumat sudah tadi. Zair Mania Batang hadir. Kapan lagi Gus? Gus ning Kebumen maning Gus. Ya insyaallah. Jogja lantai 2 hadir. Gunung Kidul. Doa tindak dari iri dengki Ustadz. Banyak doa kayak gitu mah. Gus, kalau sudah terlanjur ditato apa perlu dihapus untuk bertobat? Kalau bisa dihapus. Kalau nggak bisa minimal kamu bertobat dari apa dosa yang pernah kamu lakukan. Yuk, Instagram tinggal 1 menit. Berarti ini sudah 1 jam. Kita selawatan lagi yuk. Saben malam Jumat ali kubur
mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Usia berapa di foto belakang itu? Wah, mbuh lali aku. Cik ganteng ya. Yuk, baca ijazahnya Mbah Hasyim yo supaya kita dijauhkan dari corona. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnauma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnauma wa Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Dah ya teman-teman Facebook. Terima kasih, ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.